Wanita ini sedang membersihkan wajah seorang idola. Tidak cukup hati-hati hingga kehilangan kepala sang idola. Tak disangka, kepala Lukman juga terjatuh. Ayah-ayah kepala orang tua itu terjatuh. Orang tua itu sedang berbaring di meja melihat sesuatu. Kenapa kamu bilang kepala orang jatuh? Anak-anak dilarang bicara. Omong kosong loh. Untungnya di saat genting, Qin Wong menyambungkan kembali kepalanya. Berkat itu identitas Lakpan tidak ditemukan. Tapi sudah waktunya Qin Wong pergi. Kepala sang idola terjatuh lagi. Kepala Lakpan juga langsung terguling ke lantai. Adegan ini membuat gadis kecil itu ketakutan hingga pusing. Chun Hee dan juga dikejutkan oleh ancaman itu. Lakpan segera bersembunyi. Pada saat ini, Chun Hee dan menyadari bahwa orang di depannya adalah Lakpan. Melihat kerumunan yang penasaran berbalik, Chun Hee dan segera berbaring untuk menutupi kepala Lukman. Hei, orang jatuh begitu saja. Kamu bilang kepala orang itu jatuh. Bukan begitu, ayah. Hei, makan pangsit. Jangan terlalu banyak bicara. Pada saat yang sama, Qin Wang kembali ke kamar. Kami menemukan bahwa kepala patung dewa yang sangat aneh secara otomatis kembali ke tubuhnya. Dia ketakutan setengah mati dengan adegan ini. Tidak tahu itu karena Chun Hee dan membantu Lakpan memasang kembali kepalanya. Untuk menghindari hal ini terjadi lagi, Chun Hee dan membawa patung itu kembali ke kuil. Tan Hong kemudian gunakan lem 502 untuk membantu Lukpan memasang kembali kepala. Untuk membalas rasa terima kasihnya, Lukpan memutuskan untuk memenuhi salah satu keinginannya. Chun Hee dan karena dia gagal dalam ujian, dan satu-satunya harapannya adalah lulus ujian umum. Penuhi wasiat ayahmu. Tapi itu tergantung kecerdasanmu. Sangat sulit untuk lulus ujian umum. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Kecuali aku bisa memberimu hati yang murni. Chun Hee dan berkata, beri aku hati yang cerdas sebagai gantinya. Jadi kamu tidak akan takut tidak lulus ujian. Tapi Lukman percaya bahwa hal terpenting bagi manusia adalah kebahagiaan, ketenaran, dan keuntungan. Semuanya adalah awan mengambang. Sarankan Zue dan untuk tidak memaksakannya. Tapi Chun Hee dan menangis dan memohon. Katakan jika kamu tidak lulus ujian masuk, tidak akan memenuhi wasiat ayahnya. Jadi ayah akan mati tanpa bisa memejamkan mata. Lakpan melihat baktinya. Juga melanggar aturan dan setuju untuk menukar hati untuknya. Di malam hari, tunggu Qin Wang pergi. Chun Hee dan segera memerintahkan pelayannya. Apa yang terjadi malam ini? Jangan tinggalkan kamarmu juga. Ketika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, Lukman juga mulai melakukan sihir yang mengubah hati. Aku hanya melihatnya memasukkan tangannya ke dada. Chun Hee dan menggali. Keluarkan sedotan kering. Perutnya penuh sedotan. Pantas saja kamu begitu bodoh. Benar-benar. Lakpan tidak tahu harus berkata apa. Tunggu sampai semua sedotan dikeluarkan dari tubuhmu. Jantung Chun Hee dan juga melonjak keluar dari perutnya. Lakpan melihat dan menemukan bahwa ini adalah hati yang bodoh dan bingung. Pantas saja Chun Hee dan selalu bingung. Tepat ketika Lakpan hendak mengubah hatinya, Chun Hee dan ingin ke toilet lagi. Lakpan berkata, menunggu hati berubah sebelum pergi. Tapi Xiao dan tidak tahan. Ya Tuhan, aku sangat takut padamu. Kamu harus segera kembali sebelum badai. Aku tidak bisa mengecewakan hati ini. Juga tidak sabar menunggu lama. Setelah waktunya habis, maka tidak akan efektif lagi. Tapi Zhou dan baru saja keluar dari pintu. Aku langsung lupa kata-kata Lukman benar. Bagaimana orang yang tidak punya hati bisa mengingat sesuatu? Lukman mengambil selembar kertas dengan huruf besar. Tempelkan di dada Anda. Pada saat yang sama, katakan padanya untuk tidak membuang waktu. Dan terus mengangguk. Tapi hanya dari pintu ke toilet. Chun Hee dan tidak tahu kenapa dia membuang kertas itu. Waktu sudah habis. Lakpan melihat orang itu belum kembali dan gelisah. Tepat ketika dia ingin keluar dan mencari seseorang, Qin Wang kembali lagi. Lakpan dengan cepat bersembunyi ke samping.
Qian Wang tidak melihat Zhu Enhi dan dimanapun. Pergi ke tempat tidur dan mencarinya. Ketahuan tempat tidurnya penuh jerami. Kenapa sedotannya banyak sekali suamiku? Kyun Wang kembali. Tidak yakin kenapa dia juga pergi ke toilet. Kebetulan Xiao Er dan juga berasal dari sana. Tetapi saat ini Xiao Er dan tidak punya hati lagi. Tidak mengenali orang di depanmu. Kyun Wang mengira dia kerasukan roh jahat. Terburu-buru menguncinya di kamar. Lalu segera berlari ke dapur untuk mengambil nasi untuk membantunya mengusir roh jahat. Lakpan mengambil kesempatan untuk menyeretnya ke dalam peti kayu. Bantu aku menukarkan hati yang murni. Saat ini Kyun Wang juga berlari membawa nasi. Ketahuan suaminya tidak ada di kamar. Saya mencari beberapa saat tetapi tidak dapat menemukannya. Kyun Wang dengan sedih duduk di peti kayu. Saat ini terdengar suara dentuman keras di dada. Dia penasaran, membuka peti itu untuk melihatnya. Zhu Enhi dan segera melompat keluar. Wajahnya masih memancarkan cahaya keemasan. Siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi suamiku? Apa tujuanmu? Kyun Wang, kamu membuatnya takut. Aku suamimu sekarang. Dia tidak hanya tampan, tapi juga penuh kitab suci. Ekspor sebagai ayat. Mulai hari ini, suamiku memiliki hati yang murni tak tertandingi di dunia. Jika Anda menginginkan sastra, Anda ingin seni bela diri, Anda akan menjadi unik di surga dan bumi, luar biasa dan tak tertandingi. Saya sekarang seorang amatir. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan orang lain menindasku lagi. Benarkah? Tentu saja. Itu benar. Keesokan harinya, Xiao E dan berpakaian seperti seorang sarjana yang anggun. Pergi ke tempat teman berkumpul untuk menyombongkan diri. Teman-temanmu menertawakanmu karena kamu adalah burung gagak. Tidak peduli bagaimana caramu berpakaian, kamu tidak bisa berubah menjadi burung phoenix. Tapi Zuer dan ingin bicara omong kosong dengannya. Sekarang aku hanya ingin membuktikan kekuatanku. Firasat muncul segera, menampilkan bakat yang mengejutkan semua orang. Dengan mudah memenangkan hati para gadis. Kamu benar-benar membuat orang lain mengagumimu. Itu benar, aku hanya ingin kalian menyadari sedikit tentang seperti apa amatir sebenarnya. Tidak seperti orang lain. Meskipun dia lulus ujian sarjana, dia hanya memiliki kesombongan. Lalu Zoer dan mengandalkan akal dan kecerdasannya. Mudah lulus ujian sarjana muda. Wasiat yang ditinggalkan ayahnya juga dianggap telah terpenuhi, tapi dulu orang menjadi terlalu percaya. Diri itu dapat dengan mudah menimbulkan kesombongan. Hari itu ketika Xiao Er dan sedang berbicara, menarik banyak kekaguman dari wanita berangin. Mereka bersikeras menikahi Zhu Enhi, dan untuk menjadi selir mereka, Zhu Enhi dan juga setuju. Tapi layar yang satu ini dilihat oleh Kyun Wang. Sebagai istri utama, tentu saja ia belum puas. Dia memegang pisau daging dan mengejar, serta menebas gadis-gadis itu. Akhirnya Zhu Enhi dan berhenti berteriak keras. Pulang ke rumah, Zhu Enhi dan langsung mengkritik Kyun Wang karena kurang cantik. Kepribadian yang galak, tidak memiliki didikan. Segera memutuskan untuk menikahi selir yang cantik dan lembut. Setelah mendengar ini, Kyun Wang langsung mengancam akan dibunuh. Zhou Enhi dan hanya setuju untuk tidak menerima kartu tersebut. Tetapi keesokan harinya, dia ingin menikahi selir itu. Lian bertanya pada Lukman apa yang harus dia lakukan. Ternyata kamu menang. Dia langsung membenci istrinya di saat-saat sulit. Saya memahami moralitas untuk tidak mengkritik perilaku istri Anda. Tapi saya solusi bilangan bulat. Bagaimana kamu bisa hidup dengan bakat seperti ini seumur hidupmu? Istri tanpa penampilan tidak bisa bersikap lembut. Lukman berkata bahwa ini adalah takdir yang ditadirkan oleh surga. Tidak ada yang mustahil. Apalagi Kyun Wang selalu setia padanya. Dia merasa Zuer dan harus menghargainya. Tapi Zuer dan merasa itu belum cukup. Jika kartu tidak dapat dimuat, dia segera membuat permintaan tidak masuk akal lainnya. Pak, keterampilan medis Anda lebih unggul dari yang lain. Jika kamu bisa mengubah hatiku, tentu saja Anda juga dapat membantu Nyonya tukar. Dengan yang cantik, tidak bisa. Setelah mendengarkan
Lukman dengan tegas menolak. Terakhir kali aku berubah hatiku adalah karena aku melihat baktimu. Jadi saya melanggar aturan sekali. Dan mengganti kepala adalah pelanggaran hukum surga. Tapi Zuer dan menyerang moralitas persahabatan. Jika keduanya bersaudara baik, kamu seharusnya membantuku dalam hal ini. Tapi Lakpan masih belum bisa bicara. Akhirnya mereka berdua pergi karena situasi yang tidak menyenangkan ini. Tetapi ketika Lakpan pergi, tidak sengaja menjatuhkan buku kehidupan dan kematian ke tanah. Juga diambil oleh Qin Wong yang lewat.